pembelajaran hari ini saya laksanakan di 1, 2 kelas kelas 5. Jadi anak-anak, nanti kita belajar tentang materi PKN ya, sama waktunya PKN ya. Oke, jadi nanti kita persiapkan akal saja, akal belajar kita, LKS kita, LKD kita, tulis kita. Kita semuanya belajar diskusi. Setelah itu kita nanti akan berpresentasi nanti dari kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri. Nanti akan saya bagi tugasnya mengenai materi apa saja. Yang kelas 4 kira-kira materinya sekarang apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nanti apa? Ada yang sudah tahu? Tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, berarti ada yang sudah bersiap gitu ya. Terus yang kelas 5 anak-anak sudah mempersiapkan semuanya ya. Sudah mempersiapkan semuanya. Oke, anak-anak kelas 4 dan kelas 5 sudah jelas ya. Bahwasanya kelas 4 nanti kita belajar tentang struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta tugas-tugasnya. Dan kelas 5, wah, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 4 kalau dipersiapkan kita masing-masing ya. Oke. Yang kelas 4 perhatikan apa yang akan diterangkan Pak Tado. Sementara kelas 5 membaca dulu materi yang ada di modul ya. NKRI seperti apa saja keterangan tersebut. Silakan dibaca. Oke. Yang kelas 4 oke, silakan sambil memperhatikan, sambil mempersiapkan lanjutan nanti akan akan lebih ya. Oke. Perhatikan, desa adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa, yang dipimpin oleh kepala. Oke, poin 1 adalah desa adalah bagian dari wilayah kecamatan ya, yang dipimpin oleh kepala desa. Jadi desa itu wilayahnya lebih kecil daripada kecamatan. Kalau kecamatan itu lebih besar. Kalau di sini mulai dari Waduk sampai Berbimbing itu adalah wilayah Paciran, wilayah kecamatan Paciran. Oh, berarti desa Kematen itu juga wilayah Paciran Pak. Desa Berbimbing itu juga bagian dari kecamatan Paciran. Pak, kalau desa Dagan Pak, oh itu beda lagi, beda kecamatan. Itu kecamatan Solopuro. Itu ya, nada ya. Paham? Wilayahnya lebih kecil. Dipimpin siapa? Dipimpin oleh kepala desa, bukan kepala suku. Oke, lanjut. Strukturnya. Struktur itu apa? Di desa itu ada namanya struktur, sama dengan di lembaga apapun.
struktur desa ada apa saja? Struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa. Ada apa saja? Satu, perhatikan. Kepala desa dan sekretaris desa. Sekretaris. Yang ketiga dan keempat adalah perangkat desa. Dan ini banyak sekali perangkat desa ini, seperti KAUR, keuangan, apalagi umum, KAUR umum, KAUR kasih pemerintahan, dan lain-lain. Oke, terus yang keempat adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan, disingkat BPD. Nah, anak keempat sudah ngerti ya ini. Sementara tentang desa itu pengertiannya seperti apa, wilayahnya seperti apa, dipimpin siapa, dan struktur pemerintahan desa itu terdiri dari siapa saja. Dan pemerintahan itu di desa itu seperti apa strukturnya, kalian. Oke, lanjut untuk anak-anak kelas 4. Tugasnya apa? Nah, tugasnya apa? Kepala desa tugasnya memimpin desa, menjalankan kebijakan umum desa. Sekretaris desa tugasnya membantu kepala desa bagian administrasi dan surat. Perangkat desa yang lain banyak sekali tugasnya, ada keuangan, sudah mengatur keuangan desa, bisa dilupakan BUMDes dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya adalah menyampaikan apresiasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yes. Yang penting poin-poinnya saja. Ini untuk yang D. Oke, sementara yang bisa dulu kalian pahami dulu ya, kalian serap dulu. Saya mau ke kelas 5 dulu sebentar. Oke anak, untuk kelas 5 nanti disuruh Pak Bapak untuk membaca materi yang ada di LKS atau di LKB kita. Apakah kalian sudah menyerapnya? Sudah paham dengan apa yang ada di tulisan itu? Sudah ya? Oh, tentunya sudah paham ya. Sudah, anak kelas 4 jadi terdiri dari 3 kelompok dan yang kelas 5 terdiri dari 2 kelompok. Silakan berdiskusi. Oke anak-anak kelas 4, ini ada temanmu yang sudah mau mempresentasikan hasil belajarnya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah kamu pelajari tadi di diskusimu. Oke, silakan. Oke, silakan disampaikan ke teman-temannya, Nak. Teman-teman, kepala desa. Tugas kepala desa adalah memimpin desa kebijakan umum desa.
Oke, nah kan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang kalian pelajari di diskusi tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tahu teman-temanmu yang ada di sana. Ayo, tugas dari sekretaris desa itu apa? Oke, bagian administrasi dan surat menyurat, begitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yeay. Oke, anak-anak kelas 5, sekarang tugasmu adalah mempresentasikan apa yang kamu diskusikan tadi tentang NKRI. Silahkan kelompok 1. Oke. 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 Saling tolong-menolong antar sesama. Oke. Ketiga, menjaga kerukunan desa. Oke, sudah 3 saja nak ya. Sudah 3 saja, oke. Kira-kira anak-anak yang di sini sudah paham semua ya pasti ya. Oke, sudah. Silahkan duduk untuk kelompok 1, ganti ke kelompok 2. Oke, anak kelas 5, kelompok 2, silakan presentasikan apa yang kamu diskusikan tadi dengan temanmu. Oke, akan dimulai presentasinya untuk kelas 5 tentang NKRI. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Kita akan membangunkan soal untuk selanjutnya para evaluasi. Anak-anak silakan nanti dikerjakan soalnya secara mandiri. Ya. Oke, anak-anak kelas 4 dan kelas 5 yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah di ujung perjumpaan ini. Terima kasih anak-anak telah memberikan cukup tenaganya, pikirannya, karena sudah belajar dengan serius. Anak-anak kita semua. Besok sudah bisa Pak Sado berikan lagi ke kalian dengan nilai yang bisa membanggakan ya anak-anak kelas 5 kelas 4. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran.